Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Bapak? Kita berjumpa kembali di tutorial Exam View Test Generator. Pada video kali ini, kita akan berdiskusi bersama tentang bagaimana membuat soal dinamis untuk materi sistem bersama linear dua variabel. Target kita kali ini ada 4 kira-kira. Yang pertama, memahami perbedaan koefisien suku pertama dan koefisien. Sedangkan yang kedua, memahami apa itu condition. Yang ketiga, memahami fungsi GCF. Dan yang terakhir, memahami equation. Baiklah Ibu Bapak, kita bahas dari yang pertama, apa perbedaan koefisien dan koefisien suku pertama. Jika kita ingat kembali sebuah persamaan linear seperti ini, AX ditambah BY sama dengan C, maka pasti kita sudah sama-sama pahami bahwa A dalam hal ini adalah koefisien suku pertama. Sedangkan B, yaitu koefisien Y, ini kita sebut dengan koefisien. Ini nanti terkait dengan format dari variabel yang nantinya akan kita buat. Apa perbedaannya Bu Bapak? Bisa kita simak melalui tabel berikut. Perhatikan pada baris pertama, ketika A-nya sama dengan 2. Jika A ini kita pandang sebagai koefisien suku pertama, maka AX nanti visualisasinya adalah menjadi 2X. Tapi ketika A-nya itu sebagai koefisien, maka secara otomatis akan muncul tanda ditambah di depan 2X. Jadi, ditambah 2X begitu. Nanti supaya lebih jelas akan kita lihat di penerapannya. Kalau A-nya sama dengan 1, sementara A adalah koefisien suku pertama, maka AX nanti menjadi X. Sedangkan ketika A-nya sebagai koefisien, AX ini menjadi ditambah X. Demikian juga saat A-nya adalah negatif 1, maka ini menjadi negatif X. Sedangkan yang di kanan ini sebagai koefisien, dia menjadi dikurangi X. Kira-kira demikian Bapak, nanti kita perjelas melalui contoh penerapan di Exam View Test Generator kita. Berikutnya, kita ingat kembali bentuk umum dari sistem bersama linear dua variabel. Kira-kira seperti ini, AX ditambah BY sama dengan P, kemudian CX ditambah DY sama dengan Y. Nah, kali ini kita akan menentukan terlebih dahulu nilai X dan Y-nya. Jadi misalkan variabelnya adalah X dan Y ini, kita definisikan X dan Y-nya adalah ring dari negatif 10 sampai 10, formatnya adalah general. Silakan Ibu Bapak nanti sesuaikan ini. Kemudian variabel berikutnya adalah A dan C. A dan C di sini tentu saja formatnya adalah sebagai koefisien suku pertama. Ring dari negatif 10 sampai 10. Kita buat sama. Berikutnya, variabel berikutnya adalah B dan D. Sama, kita buat ring dari negatif 10 sampai 10. Formatnya tentu saja di sini adalah koefisien. Nah, kemudian variabel berikutnya P. P di sini justru kita jadikan menjadi variabel yang terikat, di mana P kita definisikan sebagai AX ditambah BY. A dikalikan X ditambah B dikalikan Y. Formatnya general karena dia ada di ruas kanan, bukan sebagai koefisien maupun koefisien suku pertama. Demikian juga dengan Y, kita definisikan sebagai C kalikan X ditambah D dikalikan Y. Kemudian variabel berikutnya, ini sebagai pengecohnya, kita sebut saja X1. Silakan Ibu Bapak nanti sesuaikan. Kali ini saya definisikan X1 sebagai X dikurangi 4. Ini untuk pengecoh pilihan ganda nantinya.
Sedangkan variabel yang kedua adalah X2. Sebut saja definisinya X ditambah 2. X-nya berasal dari sini tadi. Nah, ini tadi kita tambah 2. Dan terakhir, variabel pengecoh yang terakhir adalah Y1. Y1 saya definisikan sebagai Y ditambah 4. Formatnya ini semuanya sama, yaitu general. Ibu Bapak, sebelum kita lanjutkan, coba kita ingat kembali beberapa kasus. Kita ingat kembali A, B, C, D. Itu tadi kan adalah bilangan-bilangan acak yang kita batasi dari negatif 10 sampai 10. Bisa jadi akan kita peroleh soal seperti ini. X ditambah 2Y sama dengan 5. Sedangkan persamaan yang kedua, 2X ditambah 4Y sama dengan 7. Sebagaimana kita pahami, kalau ini kita ilustrasikan sebagai sebuah garis lurus, maka grafik kedua persamaan ini adalah sejajar. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat di sini, A dibagi C ternyata sama dengan B dibagi D dan tidak sama dengan P dibagi Q. Maka, kalau kita lukiskan sebagai sebuah garis lurus, grafik kedua persamaan tersebut adalah sejajar. Dengan demikian, sistem persamaan ini tidak mempunyai penyelesaian. Demikian juga ketika ada soal seperti ini, 2X ditambah 3Y sama dengan 1, kemudian 4X ditambah 6Y sama dengan 2. Kalau kita lihat kedua persamaan ini ekuivalen. Karena A dibanding C sama dengan B dibanding D dan sama dengan P dibanding Q. Artinya grafik kedua persamaan ini berimpit. Dengan demikian, sistem persamaan ini mempunyai solusi yang banyaknya tak berhingga. Kita untuk kali ini menghindari soal yang seperti ini. Artinya kita akan membuat sebuah sistem persamaan di mana dia mempunyai solusi tunggal. Dengan kata lain, A dibanding C tidak sama dengan B dibanding D. Ini yang kita sebut dengan condition, di mana A per C tidak sama dengan B per D itu ekuivalen dengan ini. A kalikan D dikurangi B dikalikan C tidak sama dengan 0. Jadi, dalam hal ini tidak sama dengan dinyatakan sebagai lebih kecil, lebih besar. Itu sama artinya dengan tidak sama dengan. Jadi, condition ini sebuah syarat atau batasan yang dalam kasus ini kita membatasi agar AD dikurangi BC tidak sama dengan 0. Jadi kira-kira variabel-variabel ini yang akan kita buat, masih ada 2 lagi tapi nanti sekalian kita praktekkan di exam view test generator. Silakan Ibu Bapak sesuaikan ini semua dengan selera Ibu Bapak, terutama di bagian definisi ini, ranknya ini silahkan disesuaikan. Kita langsung saja buka aplikasi Exam View Test Generator kita. Baiklah Ibu Bapak, ini saya sudah membuka aplikasi Exam View Test Generator dan saya sudah membuat tes yang baru. Mari kita buat beberapa variabelnya. Nah, inilah variabel-variabel yang sudah saya buat, mulai dari X, Y, A, C, B, D, P, Q, sampai dengan pengecoh-pengecohnya. Silakan Ibu Bapak sesuaikan. Baik, ini saya done. Kemudian saya akan buat sebuah sistem persamaan linear. Nah, kali ini kita akan memasukkan sebuah equation. Jadi tidak langsung kita insert variabel di sini, tapi kita menggunakan equation. Sebagaimana kita membuat equation biasa, Ibu Bapak, kita buat yang pertama kurung kurawal kiri. Nah, ini baru kita masukkan insert
variabel A, X-nya kita ketik huruf X. Nah, bedanya dengan yang kemarin Bapak, karena B-nya kita sudah menggunakan formatnya koefisien, maka di sini tidak perlu kita tambah dengan tanda plus atau tambah. Ini tidak perlu, karena B-nya formatnya adalah koefisien. Maka langsung saja BY. Kemudian sama dengan P. Ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, insert. Insert apa Ibu Bapak? Ya, CX. Kemudian insert lagi DY. Kita sama dengankan dengan insert variabel H. Baru kita record. Baik, untuk sementara seperti ini. Kemudian supaya kita peroleh sebuah sistem persamaan yang mempunyai penyelesaian tunggal, maka kita batasi atau kita buat condition. Caranya sama, edit, algorithm definition, kemudian kita tambahkan variabel baru. Dalam hal ini bukan variabel nih Bapak, kita tipenya kita pilih condition. Apa conditionnya? Yaitu A dikalikan D dikurangi B dikalikan C sama tidak boleh sama dengan 0. Saya ulangi, AD dikurangi BC tidak sama dengan 0. Kita klik OK. Kemudian kita done. Baik, kita coba lihat beberapa variasi soalnya. Ini yang pertama, kedua, oke, tidak ada masalah mestinya. Nah, baiklah Ibu Bapak, kalau kita lihat soal atau persamaan yang kedua ini, ternyata kedua ruas ini sama-sama habis dibagi 5. Biasanya kalau kita membuat sebuah soal, bentuk seperti ini biasanya ya, meskipun juga tidak masalah sebetulnya. Biasanya kita hindarkan atau kita sederhanakan. Coba kita lihat lagi. Nah, seperti persamaan yang kedua ini, semuanya bilangan genap, artinya bisa kita sederhanakan dibagi dengan 2 atau negatif 2. Maka kita tambah condition yang baru Ibu Bapak, klik edit, kemudian algorithm definition, kita buat condition yang baru, condition, apa itu? Kita akan menggunakan fungsi GCF. Apa itu GCF Ibu Bapak? Biar lebih jelas, mari kita cari fungsi GCF. Nah, ini GCF. Deskripsinya adalah dia akan menghasilkan nilai greatest common factor of the arguments x and y. Artinya, fungsi GCF x, y itu akan menghasilkan faktor persekutuan terbesar dari x dan y itu. Atau kita biasa menyebutnya dengan FPP. Nah, supaya setiap persamaan ini nantinya tidak dapat disederhanakan, maka kita ambil misalkan dalam hal ini GCF dari A, B ini harus sama dengan 1. Artinya FPP dari A dan B adalah 1. Dengan istilah lain, A dan B koprim. Baik, ini condition yang pertama, condition yang kedua, kemudian condition yang ketiga sama. Kita buat condition, apa itu? GCF dari C, D, kita buat sama dengan 1. Nah, dan sekarang kita coba Ibu Bapak. Pasti nanti kedua persamaan ini sama-sama tidak bisa disederhanakan. Baik, untuk pilihan gandanya, atau ini masih kurang ya, adalah titik-titik. Ya. Pilihan gandanya tentu saja jawaban misalkan yang A ini adalah kita insert variabel. Berarti jawabannya adalah X, insert variabel Y. Kita lihat dulu Bapak sekaligus mengecek apakah soal kita sudah benar.
Kalau kita substitusikan 5,3 ke kedua persamaan, ini berarti 15 tambah 12, 27. Kemudian ini 5 ditambah 15, 20. Sekali lagi Bapak, kita ambil yang kecil saja. Oke, ini misalkan negatif 3, negatif 4, jadi negatif 12, ini negatif 36, sehingga jadi negatif 48. Negatif 21, ini negatif 16, jadi negatif 37. Tinggal yang terakhir adalah pengecohnya. Pengecohnya apa? Kita insert, kita variasikan saja dari X, Y, X1, X2, Y1 tadi. Misal saya buat pasangan pertama adalah X, Y1 misalkan. Dan seterusnya silahkan dipasang-pasangkan Ibu Bapak. Saya percepat saja. Baik, sudah saya pasang-pasangkan. Sekarang kita coba. Oke, sudah kita peroleh soal pertama, tinggal kita buat scramble-nya karena di sini kuncinya selalu di A. Kita tambah satu variabel yang terakhir, yaitu scramble. Definisinya apa Ibu Bapak? Oke, definisinya adalah true. Supaya nanti pilihan gandanya bisa teracak. Oke, sudah pindah-pindah. Demikian sudah kita peroleh soal yang pertama. Kita record. Baik, untuk variasi soalnya, variasi angka-angkanya silahkan ini bisa kita duplikat, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Sudah kita peroleh 5 buah soal sistem persamaan linier 2 variabel. Baik Ibu Bapak, untuk variasinya bisa kita buat menjadi soal cerita. Misalkan X dan Y-nya kita buat dalam ratusan atau ribuan, sehingga nanti menjadi soal cerita yang tentu saja akan lebih mudah membuatnya, karena kita tidak perlu membedakan A, B, C, D itu sebagai koefisien atau koefisien suku pertama, tidak perlu. Semuanya kita buat general, sehingga nanti kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, ini kira-kira Ibu Bapak, nanti variasi soalnya, jadi A-nya dalam hal ini 2, tidak perlu kita buat koefisien atau koefisien suku pertama, kemudian B-nya 9, kemudian P-nya 20.600. Kemudian persamaan yang kedua, ini si Dewi ini, berarti C-nya 4, D-nya 7, dan H-nya 19.200. Bagaimana membuat P dan Q-nya supaya menjadi format mata uang seperti ini? Coba kita lihat bersama-sama. Nah, ternyata di sini Rp-nya kita munculkan, total Rp C. Nah, C-nya kita lihat formatnya apa kira-kira Ibu Bapak? C, kita lihat C-nya. Nah, dalam hal ini C-nya kita pilih formatnya number. Number ini nanti supaya muncul tanda pemisahnya, titik komanya, kemudian kita pilih decimal places-nya 2 angka, jadi 2 angka di belakang desimal, kita pilih fixed, ini kita centang. Oke, dan kemudian ini kita jalankan coba. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, Ibu Bapak, kita sudah belajar tadi beberapa hal. Yang pertama, kita sudah memahami apa itu perbedaan antara koefisien suku pertama dan koefisien. Kemudian condition itu berarti syarat atau batasan yang kita buat sehingga nanti soal muncul sebagaimana yang kita harapkan. Dalam kasus ini tadi kita membatasi supaya kita peroleh sebuah sistem persamaan yang mempunyai solusi tunggal, yaitu AD dikurangi BC tidak sama dengan 0. Kemudian memahami fungsi GCF. GCF tadi FPB ya. Kemudian yang terakhir equation sebagaimana equation pada Microsoft Word biasa ya.
Baik Ibu Bapak, kira-kira ini dulu yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.